wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan buka sejarah Indonesia dalam pusaran perang dingin pada tahun 1947 sampai 1965. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadilah Tata Ramadan. Saya Yesi Wulandari. Saya Dinda Putri Hari. Saya Dinda Putri Mauriza. Kami di sini akan materinya adalah Indonesia dalam pusaran perang dingin 1947 sampai 1965. Indonesia pada periode 1947 sampai 1965 berada dalam pusaran perang dingin yang merupakan konflik ideologis antara Amerika Serikat, demokrasi, kapitalisme, dan Uni Soviet atau komunisme. Kedua negara adidaya tersebut berlomba-lomba mencari pengaruh di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia untuk memperluas ideologi masing-masing. Di Indonesia, dampak perang dingin terlihat melalui 1. Pemberontakan PKI atau Madiun pada 1948. Representasi konflik ideologi komunis dan anti-komunis. 2. Gerakan G30S PKI pada 1965. Puncak ketegangan politik yang melibatkan pertarungan pengaruh global. Selama periode tersebut, dinamika politik Indonesia banyak dipengaruhi oleh persaingan dua besar dunia, menjadikannya salah satu medan perang proksi dalam perang dingin. Perang proksi adalah konflik tidak langsung antara negara adidaya yang terjadi melalui pihak ketiga, seperti yang dialami Indonesia. 1. Gambaran besar tentang Perang Dingin. Perang Dingin pada tahun 1945 sampai 1991 adalah ketegangan antara dua kedaulatan besar, Amerika Serikat kapitalis dan Uni Soviet komunis, yang tidak terlibat langsung dalam konflik tetapi menggunakan negara ketiga. Perang proksi, kedua negara sebagai adidaya bersaing ideologi dan kekuatan nuklir. Untuk menghindari perang nuklir, mereka melakukan pendekatan detente pada tahun 1962 sampai 1969. Gorbachev memperkenalkan kebijakan Glasnost dan Perestroika yang memicu revolusi damai di Eropa Timur. Pada 1991, Uni Soviet runtuh, menandai berakhirnya Perang Dingin. 2. Pengaruh perang dingin terhadap Indonesia. A. Periode sebelum 1955. PKI di bawah Musso memperkuat komunisme sehingga pemberontakan Madiun 1948 yang berhasil ditumpas. Hubungan Indonesia AS membaik dengan Mutual Security ADT 1952, namun memburuk di pertengahan 1950-an karena 1. AS menilai Indonesia membiarkan kebangkitan PKI. 2. Indonesia di bawah kabinet Ali Sastroamidjojo 1. Menolak bergabung dengan Soeharto yang bertujuan membentuk komunisme. B. Periode 1955 sampai 1959. Indonesia di bawah Presiden Soekarno menjaga netralitas di tengah persaingan blok barat dan blok timur. Soekarno menjalin hubungan baik dengan AS dan Uni Soviet, menerima bantuan pembangunan dari keduanya. Namun AS tidak puas dengan sikap netral Indonesia dan diduga terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Soekarno tetap tegas mempertahankan netralitas dan memperingatkan AS untuk tidak campur tangan. Kebijakan ini mencerminkan kemandirian Indonesia dalam politik luar negeri meskipun menghadapi tekanan global. C. Perang dingin di Indonesia periode 1949 sampai 1965. Hubungan internasional C. Pengaruh perang dingin di Indonesia periode 1959 sampai 1965. 1. Hubungan internasional dekat dengan blok timur Uni Soviet, Tiongkok, mendirikan poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Phnom Penh, dan memimpin gerakan non-blok 1961. 2. Konflik regional, kampanye Ganyang Malaysia 1963 sampai 1966 dan kecaman terhadap AS di Vietnam. Polarisasi politik, dukungan Soekarno pada PKI memicu konflik komunis anti-komunis.
Akhir era Soekarno, peristiwa G30 PKI 1965 melemahkan Soekarno, membuka jalan bagi Orde Baru. Kesimpulan, Indonesia pada tahun 1947 sampai 1965 berada dalam persaingan ideologi perang dingin antara AS dan Uni Soviet. Peristiwa seperti pemberontakan PKI Madiun 1948 dan G30 SPKI 1965 mencerminkan konflik ideologis global. Soekarno berusaha menjaga netralis dan gerakan non-blok, namun cenderung mendekat ke blok timur. Peristiwa G30 SPKI mengakhiri dominasi Soekarno, menandai perubahan besar dalam politik Indonesia. Dari presentasi yang kami bawakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang menyebabkan hubungan Indonesia dengan AS memburuk pada pertengahan 1950-an? Izin menjawab pertanyaan dari Venia. Yang menyebabkan hubungan Indonesia dan AS memburuk pada pertengahan 1950-an yaitu AS menganggap Indonesia membiarkan bangkitnya kembali PKI dan visi politik luar negeri Indonesia dianggap bertentangan dengan AS. Apa peran gerakan 30S atau PKI 1965 dalam memperlihatkan pengaruh global dari persaingan blok barat dan blok timur di Indonesia pada masa perang dingin? Izin menjawab dari pertanyaan Nisa, apa peran gerakan 30S PKI dalam memperlihatkan pengaruh global dari persaingan blok barat? Yaitu gerakan 30S atau PKI 1965 menunjukkan pengaruh persaingan ideologi global, di mana PKI yang pro-komunis mendapat dukungan dari blok timur, sementara blok barat mendukung pemerintahan anti-komunis yang memicu pergeseran kekuatan di Indonesia. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno untuk menjaga netralitas Indonesia pada periode 1955 sampai 1955? Izin menjawab pertanyaan dari Stefania. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno untuk menjaga netralitas Indonesia pada periode 1955 sampai 1959? Soekarno menjalin hubungan baik dengan AS dan Uni Soviet, menerima bantuan dari kedua negara, serta tetap terus mempertahankan kebijakan netralitas meskipun mendapat tekanan dari AS. Kabinet Indonesia manakah yang menolak fakta pertahanan Asia Tenggara? Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tahun 1953 sampai 1955. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.